Kakang Kamandanu. Maafkan aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dengan saya Nyai Paricara. Kembali saya akan melanjutkan kisah-kisah dari Tutur Tindular, dan kali ini mengetengahkan dalam episode yang kedua dengan judul Syair-syair Pemikat Arya Dwi Pangga, dan ini bagian yang kedua. Dikisahkan dalam cerita yang lalu, yaitu Nari Ratih menemui Arya Dwi Pangga di Candi Walandit. Sementara itu Arya Kamandanu yang kala itu tengah mencari ikan ditemui oleh Dangdi. Dangdi mengatakan kepada Arya Kamandanu jika Nari Ratih tengah menunggunya di Candi Walandit. Dan selanjutnya juga mengatakan kalau saat ini Arya Kamandanu tengah tinggal bersama dengan seekor serigala. Dan serigala itu tengah mencaplok paha sebelahnya. Akan tetapi Arya Kamandanu tidak pernah menyadarinya. Karena penasaran, akhirnya Arya Kamandanu pun mendatangi Candi Walandit. Dan ternyata di Candi Walandit itu Arya Kamandanu bertemu dengan Nari Ratih yang tengah bermesra dengan Arya Dwi Pangga. Di situ kemudian Arya Kamandanu merasa sangat kecewa. Dan lebih kecewa lagi setelah Nari Ratih mengakui jika ia mencintai Arya Dwi Pangga. Karena kecewanya, ia kemudian seperti orang yang gak waras ya, memukuli apa saja yang ada di hadapannya, sehingga kemudian dilempar sesuatu oleh seseorang. Ayo bunuh! Ayo! Aku tahu kamu pasti kaki tangan dewa. Rugi tanganku membunuh pemuda berjiwa bekicot macam kamu. Tidak ada kebanggaan seujung kuku pun aku membunuh pemuda kusut seperti kamu. Arya Kamandanu diserang oleh seseorang menggunakan topeng. Seseorang itu kemudian berkata-kata kepada Arya Kamandanu yang kala itu tengah putus asa. Bagi orang itu tidak akan pernah membunuh Arya Kamandanu. Lebih baik ia membunuh seekor babi hutan karena dagingnya bisa dipanggang. Sedangkan membunuh Arya Kamandanu hanya merepotkan saja. Ia harus mengubur tubuh Arya Kamandanu. Setelah berkata-kata kemudian seorang bertopeng itu pun berlalu. Dan sebelum berlalu ia mengatakan kalau Arya Kamandanu haruslah berjiwa seperti batu karang yang tegar, jadi tidak mudah putus asa ya. Saat ini ia begitu berputus asa. Di tempat lain yakni Empu Hanggareksa tengah mendatangi undangan dari Prabu Kertanegara, dan di sana Empu Hanggareksa dianugerahi hadiah oleh Prabu Kertanegara. Sebelum pemberian hadiah itu, Sang Prabu Kertanegara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Empu Hanggareksa yang telah berjasa besar atas kekuasaan kerajaan Singasari, atas kemenangan kerajaan Singasari. Empu Hanggareksa, mendekatlah kepadaku untuk menerima sedikit anugerah dariku. Empu Hanggareksa diminta oleh Sang Prabu Kertanegara untuk mendekat, dan setelah itu kemudian Empu Hanggareksa diberikan hadiah oleh Sang Prabu. Tentu saja membuat Empu Hanggareksa begitu merasa bahagia atas pemberian anugerah dari Sang Prabu. Berkali-kali ia menghaturkan sembah dan mengucapkan terima kasih yang begitu banyak kepada Sang Prabu Kertanegara. Sementara itu Nari Ratih dengan rasa bimbangnya berada di kebun ilalang. Ia mencurahkan segala isi hatinya kepada sahabatnya yakni Palastri. Karena dengan Palastrilah ia bisa berbagi rasa hatinya. Tapi di atas kehancuran hati Kakang Kamandanu, sebenarnya siapa yang paling kau cintai? Jujur, Ratih, dari lubuk hatimu. Kakang Dwi Pangga setiap hari selalu menyiramku dengan syair-syairnya yang selalu menyanjung diriku. Aku selalu merasa di atas awang-awang bila bersamanya. Nari Ratih begitu bimbang antara memilih Arya Dwi Pangga atau Arya Kamandanu. Jika Arya Dwi Pangga memang selalu membuatnya terbang tinggi di awan, namun untuk Arya Kamandanu sendiri memang tidak pernah memujinya atau melantunkan syair-syair indah untuknya. Akan tetapi dari jiwa Arya Kamandanu, Nari Ratih bisa menemukan cinta yang begitu tulus. Pelangi itu sudah tidak ada lagi dan tidak akan pernah muncul lagi. Dari mana saja, Den?
Kalau mau nggak pulang, Mbok Nyirongkot dikasih tahu biar nggak menunggu-nunggu. Pasti kamu capek. Mari Nyai pijit. Arya Kamandanu pulang dalam keadaan yang sangat tidak bersemangat. Nyi Ronggot kemudian memapah Arya Kamandanu dan bermaksud ingin memijitnya. Arya Kamandanu kemudian mengeluh. Ia sangat bosan berada di rumah. Ingin rasanya ia pergi jauh, meninggalkan semuanya. Aku ingin pergi jauh. Sejauh yang ingin kutempuh. Dan aku ingin melupakan tempat ini selamanya. Loh, kok jadi ngawur? Apa persoalannya? Bertengkar lagi sama kakakmu? Kamandanu, dulu Nyai juga pernah punya pikiran seperti kamu. Nyi Rongkot memijit kaki Arya Kamandanu sembari menceritakan perihal hidupnya dahulu, yang mana ia pernah kecewa, pernah ingin pergi dari rumah, dan pernah ingin mengakhiri hidup. Ia begitu kecewa sama hidupnya yang baginya begitu menderita. Hingga akhirnya Nyi Rongkot bertemu dengan seorang biksuni, memberinya nasihat dan membuatnya ia semangat untuk kembali menjalani hidup. Apa yang kita alami dalam hidup sudah mempunyai garis nasib yang diukir dewa di suarga. Apalagi yang bersangkutan dengan lahir, mati, dan Nyi jodoh. Rongkot dengan telaten memberitahukan kepada Arya Kamandanu jika hidup ini semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Semuanya kita kembalikan pada Sang Pencipta. Dikatakan oleh Arya Kamandanu. Semuanya itu Arya Kamandanu sudah tahu. Akan tetapi yang ia sesalkan ialah, yaitu Arya Dwi Pangga yang begitu tega mengambil kekasihnya. Lebih banyak memihak pada Kakang Dwi Pangga. Memberikan suatu kebahagiaan padanya dengan menghancurkan saya. Tidak, kamu keliru. Sang Pencipta itu maha adil. Arya Kamandanu merasa jika Yang Maha Kuasa tidaklah adil, selalu memberikan lebih kepada Arya Dwi Pangga, kebahagiaan untuk Arya Dwi Pangga dengan menghancurkan kehidupan Arya Kamandanu. Nyi Rongkot kemudian memberikan nasihat yang lebih banyak lagi, mengatakan jika sesungguhnya Yang Maha Kuasa adalah maha adil, dia akan memberikan kebahagiaan yang lain untuk Arya Kamandanu suatu saat nanti, kalaupun saat ini mungkin Arya Kamandanu merasa menderita. Kakang Kamandanu, ada seorang wanita menunggu di pura dekat pasar. Terima kasih. Kamandanu, Narirati sakit. Aku sudah tidak ada urusan dengan dia. Dengarkan Palastri. Sebenarnya kamu harus memberitahukan dia pada Kakang Dwi Pangga. Dia sakit karena telah merasa menyakitimu. Palastri menemui Arya Kamandanu, memberitahukan kepada Arya Kamandanu jika Narirati sedang sakit. Dikatakan oleh Arya Kamandanu, jika memang Narirati sakit seharusnya yang diberitahu adalah Arya Dwi Pangga. Dikatakan oleh Palastri, Narirati ingin bertemu dengan Arya Kamandanu, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Narirati takut kalau sakitnya ini membawa kematian, karena sudah 1 minggu Narirati tidak menyentuh makanan sama sekali. Dia selalu mengajak duduk di padang ilalang dan kadang-kadang di Candi Welandit karena mengira kau ada di sana. Saya tidak mau ke tempat itu lagi. Dan tak akan pernah aku ke tempat itu lagi. Hatiku terasa tersayat setiap kali melihat bunga ilalang, melihat candi dan juga pelangi. Usai berkata-kata, Arya Kamandanu kemudian meninggalkan Palastri sendirian, yang tampaknya Palastri ini masih kelihatan bingung. Arya Kamandanu berlalu dengan wajah yang lesu. Sementara itu, Empu Hanggareksa yang telah mendapatkan anugerah dari Prabu Kertanegara pulang dengan membawa 1 kotak peti emas. Rongkot, Oh, Gusti Empu sudah datang. kemana Kamandanu?
Tadi malam pulang. Besok pagi-paginya sudah pergi lagi. Saya tidak tahu kemana. Sebagai pengasuh seharusnya kau tahu kemana Kamandanu pergi. Empu Hanggareksa mempertanyakan perihal Arya Kamandanu yang tidak tampak menyambutnya. Dikatakan oleh Nyi Ronggot kalau Arya Kamandanu sekarang ini jarang pulang, dan kalaupun pulang dalam keadaan yang sangat tidak baik. Belakangan ini kelihatannya Den Kamandanu murung terus. Dan sepertinya dia tidak betah di rumah. Empu Hanggareksa kemudian masuk ke dalam rumah dengan membawa peti pemberian dari Sang Prabu Kertanegara. Empu Hanggareksa begitu bangga dan bahagia dengan anugerah dari Sang Prabu. Ia pun begitu menyanjung Sang Prabu Kertanegara. Lihat, ini semua karena pekerjaan ayah sebagai seorang empu. Itulah sebabnya mengapa ayah mau supaya kau juga Kamandanu meneruskan pekerjaan ayah. Bahkan seorang adipati pun belum tentu menerima anugerah sebanyak ini. Meski dengan berat hati, akhirnya Arya Kamandanu menemui Narirati di Padang Ilalang. Ia meminta maaf kepada Arya Kamandanu karena telah melukai hati Arya Kamandanu, mencampakkan cinta Arya Kamandanu yang tulus. Jangan permainkan perasaanku, Rati. Aku tidak tahan. Aku akan tersiksa selama-lamanya kalau kau melakukan ini. Arya Kamandanu merasa tidak tahan saat ini bertemu dengan Narirati, dan Narirati menggenggam tangannya seolah-olah memberikan harapan palsu. Ini justru merupakan ungkapan kebahagiaanku, Kakang. Beban dosa yang selama ini menyiksa di dalam dadaku telah sirna. Narirati hatinya merasa lega setelah ia bisa meminta maaf kepada Arya Kamandanu. Selanjutnya ia melepas kalung nirmala miliknya, kemudian diberikan kepada Arya Kamandanu sebagai kenang-kenangan. Terimalah kalung ini, Kakang. Aku ingin sebagian dari diriku kau miliki. Kalung ini pemberian dari ibuku, yang dikalungkan di leherku sejak aku masih bayi. Narirati menyerahkan kalung tersebut kepada Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menggenggam erat kalung nirmala pemberian Narirati, dan ia berjanji akan menjaga batu tersebut seperti ia menjaga Narirati. Semoga kamu berbahagia bersama Kakang Dipangga. Sejak saat itu, Arya Kamandanu tidak pernah lagi bertemu dengan Narirati, dan saat itu pula berakhirlah kisah cinta Narirati dan Arya Kamandanu. Kamu dicari ayah. Kakang Dipangga, aku mau berbicara padamu. Ini antara kita. Aku merelakan Narirati menjadi milikmu. Jaga dia baik-baik. Aku tidak mau mendengar kalau kau menyakitinya. Arya Kamandanu kini merelakan Narirati untuk Arya Dwi Pangga. Namun ia harus berjanji untuk setia dan sayang kepada Narirati. Seandainya Arya Kamandanu mengetahui Arya Dwi Pangga berkhianat, maka Arya Kamandanu berjanji akan menghukum Arya Dwi Pangga. Bawa semua emas Kertanegara ini, Hanggareksa. Sekeping pun aku tidak ingin memilikinya. Jangan berlebihan, Kakang. Aku tidak mau mengangkangi semuanya. Karena di sini ada hak Kakang. Banyak senjata pusaka ciptaan Kakang yang dikirim ke Singasari melalui tanganku. Semua ku kerjakan untukmu. Bukan untuk Kertanegara, karena kamu adalah adik seperguruanku. Empu Hanggareksa membawa satu kotak peti emas ke hadapan Empu Ranubaya, bermaksud ingin berbagi hadiah pemberian dari Prabu Kertanegara. Akan tetapi Empu Ranubaya menolak keras pemberian dari Empu Hanggareksa. Matamu sudah mulai silau oleh kemilau emas. Kakang, selama uang ini bukan hasil rampokan, aku tidak pernah merasa malu menyimpan hartaku yang kudapat dari keahlian dan tenagaku sendiri. Selamat tinggal, Kakang.
Empu Hanggareksa berlalu meninggalkan Empu Ranubaya dan kembali membawa peti emasnya. Empu Ranubaya sendiri hanya duduk termenung. Sementara itu, Nari Rati yang beberapa hari ini merasakan mual di perutnya, ia pun kemudian dibawa oleh sang ayah ke seorang dukun pijat. Sudah, tidak apa-apa. Apa sakitnya, Nyi? Anakmu hamil. Sudah hampir 3 bulan. Rati, siapa lelaki itu? Katakan! Jawab! Jawab, Rati! Mendengar putrinya hamil, Rakai Wuru begitu marah besar dan ia memaksa kepada Nari Rati untuk mengatakan siapa yang telah melakukannya. Akan tetapi Nari Rati memilih untuk tetap diam dan tidak pernah mengatakannya. Makin kau ribut, aib keluargamu makin menyebar. Rati, kau bisa pulang sendirian kan? Kalaupun kau temukan lelaki yang menghamili Rati, tidak usah kau gunakan kekerasan. Tidak bisa! Tidak bisa! Dia harus menerima hukuman dariku. Rakai Wuru tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia bersumpah akan mencari siapa yang telah menghamili putrinya dan akan menghukum orang tersebut. Sementara itu, Arya Kamandanu diajak jalan oleh sang ayah melihat-lihat keadaan sekeliling desa Kurawan. Di sana terkandung biji besi yang paling bagus di kawasan Singasari. Sampai gelang-gelang. Dan tidak akan habis digali sampai 7 turunan. Itulah sebabnya aku mau kau dan Dwi Pangga meneruskan pekerjaanku. Kanjeng Prabu Kertanegara telah mengangkat ayah sebagai empu resmi Singasari. Dan pasti akan mengangkat kalian berdua untuk menggantiku. Empu Hanggareksa menunjukkan di mana letak biji-biji besi yang terdapat di dalam gunung-gunung dan tanah-tanah di Singasari. Empu Hanggareksa sangat berharap Arya Kamandanu dan juga Arya Dwi Pangga meneruskan pekerjaannya sebagai empu. Dan kemungkinan nantinya Arya Kamandanu dan Arya Dwi Pangga akan diangkat menjadi empu resmi Singasari. Hei, Jangon. Kamu tahu rumah Empu Hanggareksa? Itu anaknya. Hei! Sini kamu. Rakai Wuru yang kala itu mencari rumah Empu Hanggareksa kebetulan sekali bertemu dengan Arya Kamandanu di tepian sungai. Kamu Kamandanu anak Empu Hanggareksa? Benar. Kurang ajar kamu. Anak seorang empu, tapi kelakuanmu lebih rendah dari maling pasar. Rakai Wuru yang mengira kalau Nari Rati hamil akibat ulah Arya Kamandanu langsung saja ingin menghajar Arya Kamandanu. Bagaimana aku mau dihukum? Aku belum tahu apa kesalahanku. Kamu telah menghamili anakku. Bukan saya. Bapak salah alamat. Bukan saya. Jangan banyak mulut. Rakai Wuru yang begitu marah besar kepada Arya Kamandanu, ia menyerang Arya Kamandanu dengan membabi buta. Bahkan ia pun mengeluarkan kerisnya dan siap ditusukkan ke arah Arya Kamandanu. Beruntung Empu Ranubaya datang dan melerai keduanya. Hei orang tua, dengar dulu pembelaan orang sebelum kamu menghukum. Jangan main hantam saja. Siapa kamu? Tapi aku kenal suaramu. Dia sudah menjawab bahwa bukan dia yang melakukannya, tapi kamu terus menghajarnya. Dia anak Hanggareksa. Jadi dialah yang menghamili Nari Rati. Anak Hanggareksa itu ada 2. Artinya kalau yang satu tidak mengaku, kamu tanya yang satu lagi. Jadi bukan kamu. Dari tadi kan saya sudah bilang. Bukan saya. Arya Kamandanu yang mengetahui Nari Rati telah hamil, maka ia pun segera menuju bilik Arya Dwi Pangga dan kembali mendobrak pintu bilik Arya Dwi Pangga. Sudah 2 kali kau hancurkan pintu kamarku, Kamandanu. Kau benar-benar serigala liar. Buas! Kepat kamu. Apalagi ini? Akan kulaporkan ke ayah perbuatanmu, Kamandanu. Kau telah merusak kesucian seorang gadis sebelum kepelaminan. Arya Kamandanu sudah tidak segan-segan lagi memarahi Arya Dwi Pangga yang berperilaku sangatlah buruk.
Tak hanya memarahi Arya Dwi Pangga, Arya Kamandanu pun menghajar Arya Dwi Pangga bertubi-tubi. Arya Dwi Pangga yang mencoba melawan akan tetapi sama sekali tidak mampu. Ketika mereka berdua tengah ribut-ribut, datanglah Empu Hanggareksa. Kamandanu, apa maumu menyerang kakakmu sendiri? Hah? Ya! Perbuatan kalian tidak pantas untuk putra seorang empu. Lakukan! Apa maumu sebenarnya, Kamandanu? Apa? Jawab! Empu Hanggareksa mencoba untuk bertanya kepada Arya Kamandanu apa yang menyebabkan Arya Kamandanu begitu marah kepada Arya Dwi Pangga. Karena tidak juga mendapatkan jawaban, bertubi-tubi Empu Hanggareksa memukul Arya Kamandanu. Suruh Kakang Dwi Pangga menjawabnya, Ayah. Kenapa sampai seorang adik berani mengobrak-abrik kamarnya? Hanggareksa! Keluar! Anakmu akan kuhajar kalau kau tidak sanggup Ketika mengajar. Empu Hanggareksa tengah menghajar kedua putranya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar, yakni Rakai Wuru menuntut kepada Empu Hanggareksa untuk keluar. Mana anakmu? Katakan, apa salahnya? Jangankan menghajar, membunuhnya pun aku sanggup. Kalau memang kesalahannya sepadan untuk itu. Dia telah menghamili anakku. Apa itu patut dilakukan oleh anak seorang empu yang terhormat dan tersohor di seluruh negeri Singasari? Mendengar Rakai Wuru mengatakan jika anaknya telah menghamili putrinya, maka Empu Hanggareksa pun berkata, apakah Rakai Wuru ini melepas putrinya bagaikan melepas kerbau sehingga dengan mudah bisa dihamili orang. Pun seluruh pintu dan jendela rumahmu sudah dipalang kayu. Kali ini mulutmu yang harus dihajar. Begitu keadilan seorang empu. Empu Hanggareksa mendengar ucapan Rakai Wuru seperti belati yang menusuk. Ia merasa tersindir dan ia pun segera memanggil Arya Dwi Pangga. Tak lama kemudian Arya Dwi Pangga pun keluar. Kamu harus dihajar. Sabar. Anakku ada dua. Bukan cuma dia. Dia yang melakukan. Aku sudah menanyai Kamandanu dan dia menolak. Benar. Mendengar ucapan Rakai Wuru, Empu Hanggareksa pun menanyai Arya Dwi Pangga. Dan Arya Dwi Pangga pun mengakui karena memang mereka berdua sudah sama-sama saling mencintai. Dan Arya Dwi Pangga berjanji akan bertanggung jawab dan mengawini Narirati, putri Rakai Wuru. Aku serahkan anakku untuk kau hukum.